Ya, selamat pagi. Bertemu lagi di mata kuliah Emerging Teknologi. Kali ini kita akan membahas tentang timer dan alert ya. Seperti diketahui, di minggu lalu sudah ada bocoran tentang project. Nah, kita akan membuat semacam kuis untuk semacam tebak wajah gitu ya. Nah, di situ akan ada timernya. Hari ini kita akan masuk timer dan mungkin membutuhkan beberapa alert begitu ya. Jadi ini semacam road to project begitu. Sebelum masuk ke situ, kita lihat di week kemarin kita sudah ya, sampai minggu lalu kita sudah menambahkan semacam grid view ya, berisi film-film diambil dari array of object gitu ya. Kita belum masuk database, nanti di UTS, setelah UTS baru masuk database. Selain grid view, kita juga kemarin menyiapkan tab. Jadi ada beberapa tab di sini. Ini diambil dari week sebelumnya. Kemudian mungkin yang ini sama yang ini belum dipakai ya. Tadi kita sudah menyiapkan tempatnya. Sama kita juga sudah menyiapkan tempat di drawer. Ya, di drawer. Ini kita bisa juga manfaatkan untuk gambar. Biasanya ada gambar foto orangnya, bentuknya kadang bulat begitu ya. Kemudian di sini ada menu-menunya. Nah, ini juga bisa lebih bagus dari ini. Kita kemarin fokusnya ke drawer, jadi ininya hanya list biasa. Kemudian nanti di sini akan ada routing yang berparameter ya, sebagai exercise. Di saya mungkin belum ada, mungkin di kalian sudah ada exercise. Kalau diklik action movies, yang keluar di sini action saja gitu ya. Juga di sini ada parameter juga untuk menuju ke detail movie. Misalkan yang ini. Nah, ini menuju ke detail movie dengan parameter berapa ini? 2 ya. Sesuai urutan array-nya 0, 1, 2. Jadi dia akan mengambil data dari array kedua. Yang ini juga ini array ketiga dan seterusnya. Jadi routing kita sudah berjalan. Juga nanti yang ada di sini juga menggunakan routing juga, digunakan untuk memfilter movie yang ada di sini. Nah, nanti kita akan membuat timer dan alert di satu page baru. Jadi kita siapkan tempat di sini. Mungkin parameternya ke buka gitu ya, nggak berparameter kayak ini tapi langsung membuka halaman baru gitu ya. Disiapkan di sini kuis itu misalnya, halaman kuis. Nanti kita akan menggunakan timer dan alertnya. Oke, kita akan masuk ke timer dulu. Jadi timer itu biasanya kalau di pemrograman lain kan semacam ada juga gitu ya. Dia digunakan biasanya untuk semacam ticking, clocking begitu dengan suatu interval tertentu. Ya, biasanya ada 2 tipe timer untuk naik atau timer untuk turun gitu ya. Biasanya kalau naik contohnya itu stopwatch ya. Jadi digunakan untuk mengukur berapa lama suatu kejadian begitu. Kita misalnya lari-lari, dimulai dulu stopwatchnya, sudah sampai finish stopwatchnya dimatikan. Nah, itu kita akan mendapatkan berapa lama kita berlarinya sampai finish, dari start sampai finish. Untuk yang game terkait dengan project juga biasanya yang digunakan countdown timer. Jadi ada waktu yang disisakan yang dibuat untuk melakukan menjawab sesuatu gitu ya. Kalau waktunya habis akan mungkin beralih ke soal yang berikutnya gitu. Jadi itu semacam countdown timer. Misalkan disediakan waktu 1 menit, nanti turun, jadi tinggal berapa detik, kemudian pas 0 detik begitu ganti ke pertanyaan selanjutnya. Ya, contoh yang lain contohnya adalah hourglass, jam pasir gitu ya. Nah, kita akan membuat timer yang simple dulu, yang naik dulu ya. Ada semacam
apa namanya, hitungan yang naik terus setiap detik atau setiap menit, terserah kita gitu ya. Tapi di sini nanti kita akan membuatnya setiap detik. Nah, untuk membuat seperti itu, kita biar tidak mengganggu yang lama, kita siapkan di page baru ya. Kita akan bikin bentuknya stateful. Oke, stateful ini mungkin kita buka lagi di yang pertemuan kemarin gitu ya. Ada stateful sama stateless ya, ada namanya skeletonnya begitu. Nah, ada skeletonnya stateful bagaimana, skeletonnya stateless bagaimana. Nah, itu ada di minggu lalu. Misal kita namakan objeknya quiz itu nanti ya. Sementara untuk uji coba dikasih 2 teks saja. Teks pertama adalah akan menampilkan nilai suatu integer. Nah, nantinya ini akan digunakan untuk timernya. Kemudian teks yang bawahnya ini untuk pertanyaan begitu ya. Pura-puranya gini aja dulu pertanyaannya, siapakah ini begitu gitu ya. Kita akan membuat di page baru dengan skeleton yang berbentuk stateful, karena di sini ada banyak sekali perubahan tampilan ya. Kita akan sering menggunakan set state nanti ya. Kita nggak bisa menggunakan stateless. Kalau stateless nggak ada state-nya ya. Oke, kita kayaknya buka yang minggu lalu dulu. Kita buka yang minggu lalu juga. Ini ya, navigation and route, tentang ini stateless dan stateful ya. Ini yang stateless. Kalau yang stateful kan yang ini ya. Jadi ada objeknya, dimana objek ini dia mempunyai lagi sebuah state gitu ya, create state. Nah, di sini baru sebenarnya tampilannya, dimana ini bisa di create lagi, di create lagi ya. Dicontohkan di sini ada returnnya container. Nah, nanti ini kita ganti returnnya dengan yang di slide yang tadi, yaitu scaffold. Mana ya ini tadi. Nah, ini kita ganti dengan return scaffold. Ini ada bar-nya terus kemudian ada center juga, mungkin ada kolom, dia ada 2 teks ya gitu. Jadi disiapkan, mungkin bisa kopas dari sini buat file dart baru ya. Copy, kita bikin file dart baru di sini, quiz.dart ya. Kita kopas, jangan lupa ini ada karakter aneh, dihapus dulu. Kemudian ada juga library yang harus dipakai ya. Itu dia, material datanya juga di copy di paling atas ya. My app ini berarti quiz gitu ya, quiz. Terus my app state jadi quiz state begitu. Ini juga ya, quiz state. Ini ikut dengan ini yes. Yang ini ikut yang atas tadi, quiz. Nah, ini sudah siap begini. Gila ya. Kemudian returnnya kita ganti dengan yang ada di slide tadi.
ini belum ada hitungnya didefinisikan di atas ya, integer hitung dikasih awalnya 0. Ya, ini ada kolom, kemudian ada dua teks gitu ya, ada kolom, ada dua teks ini ya. Ini tutupnya widget, ini tutupnya kolom, ini tutupnya center. Oke, ini sudah siap page-nya. Selanjutnya kita akan buka dia di main Dart. Kita siapkan menu baru, menu kayaknya kemarin ada di atasnya scaffold ya. Nah, ini saya masih yang belum ada query parameter ke halaman genre ya. Di tempat kalian mungkin sudah ada. Oke, saya buat list style juga, teksnya adalah quiz gitu ya. Kemudian untuk tampilnya kita akan memanggil semacam yang sudah kita pakai di detail movie ya. Di detail movie kan kita sudah punya itu. Itunya di slide juga ada. Nah, ini. Oh, ini nanti untuk timernya. Nah, kita lewati dulu. Yang kita siapkan kliknya dulu. Di detail movie kita pernah melakukan klik gitu ya. Bukan di detail movie, di main Dart juga ya. Saat tampil di grid. Nah, saat tampil di grid di bagian bawah. Nah, ini dia. On tab, navigator push. Nah, ini kan mau menampilkan detail movie. Ada parameter indeks, mungkin kali ini kita nggak pakai parameter, jadi ini di kompas saja ya. Navigator push ditaruh di sini, di quiz ini ya. Ini bukan detail movie tapi quiz ya, quiz ya. Ini masih merah ya, karena kita belum mengimport movie. Import movie quiz, membuat quiz.dat. Nah, begini. Nah, kita cek lagi merahnya tadi. Ini ya, sudah tidak merah. Navigator push bla 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 gitu. Jadi harusnya saat ini aplikasinya sudah bisa membuka halaman quiz ya. Kita coba. Ini yang tadi di restart aja. Oke, kita buka. Di sini ada quiz ya, kita klik. Nah, itu halaman quiznya. Ada nilai 0 itu dari integernya, jadi kita masih set nilai defaultnya 0. Kemudian ada teksnya siapakah ini ya, nantinya ini akan kita isi dengan pertanyaan begitu. Jadi sampai di sini kita sudah bikin ininya, kemudian kita sudah menyiapkan page-nya ya, menggunakan skeleton bentuk stateful widget. Oke, kita akan lanjutkan dengan membuat timernya. Nah, ini bentuk untuk timernya, ada objek timer begitu ya. Objek timer itu nanti di running saat
initial state ya, init state ya. Timer, new timer periodic, begini cara nulisnya. New duration ada milisecondnya berapa, jadi kalau 1 detik dia berarti 1000 milisecond ya. Kemudian di setiap tiknya itu masuk di sini ya, ada set state ini. Di setiap tiknya kita akan melakukan penambahan variabel hitung. Nah, dimana variabel hitung tadi kalau set state kan berarti ini semua di refresh gitu ya. Setelah ditambah variabelnya di refresh, jadi nanti tampilan di sini akan berubah di setiap detiknya ya. Kemudian yang ini kalau sudah selesai timernya dimatikan gitu ya. Jadi kalau kita keluar dari page, timernya dimatikan, hitungnya dikembalikan ke 0 biar nanti kalau buka lagi kembali ke 0 lagi ya. Ini juga boleh kalau misalkan terus meneruskan begitu, meneruskan hitungannya, ini nggak usah dijadikan 0, nggak apa-apa ya. Oke, kita copy ini, ditaruh di halaman page ya, page halaman Dart. Oke, kita taruh di sini, di dalamnya itu di quiz ya. Ya, timer ini mungkin di luarnya sini. Maaf, di dalamnya set state-nya, karena dia ada set state-nya. Jadi kita coba deh. Ada banyak karakter aneh, kita hapus dulu. Oh iya, di luar ini kayaknya. Oh bukan, timer ini belum kita definisikan. Dia adalah semacam importan dari asynchronous. Nah ini dari asynchronous. Nah ini gini ya, ini ya ditambahkan, lupa mungkin di slide-nya. Oke, saya copy dulu aja di slide. Menggunakan asynchronous ini. Gitu. Kita coba lagi ya. Ini kan masih berhenti begini ya. Kalau nanti ada timer, setiap detiknya dia akan set state dan hitungannya di plus, jadi ininya nanti akan bertambah. Ya, kita jalankan lagi. Masuk quiz. Ternyata belum disimpan ya, disimpan dulu, simpan, di restart lagi, masuk ke quiz. Nah itu jalan ya, ini kecil biar kelihatan, mungkin kita besarkan ya tampilannya. Pakai apa, stylenya diisi textile. Di situ ada text size ya, font size ya, font size kasih 20 ya. Itu kalau kurang besar kasih 30. Di reload ya, begitu ya. Ini naik terus tanpa kita berhentikan sampai batas tertentu ya. Nanti kita berhentikannya di timer yang countdown aja.
ya, di timer yang countdown. Ya, ini timer detik. Kadang kita juga membuat timer itu berdasarkan jam menit detik gitu ya. Kalau ini detiknya saja terus begini, counting terus ya, angka saja bukan jam menit detik gitu. Nah, kalau misalkan kita ingin membuatnya menjadi jam menit detik, nah kita perlu melakukan format gitu ya. Nanti kita akan melakukannya di sini kayaknya. Nah, tampilan jam menit detik. Ini bisa ditaruh di countdown, juga bisa ditaruh di count up ya. Ini countdown. Ini sudah saya taruh di countdown ya. Kalau mau dicoba di count up juga nggak apa-apa, kita bisa lakukan dulu. Kita copy. Jadi yang diambil nanti format time ini. Ya, yang diambil format time saat ditampilkan di teks. Ya, ini kita kopas. Jadi dari second dijadikan hour, kemudian dijadikan minutes gitu ya. Kemudian tampilannya begini, diambil stringnya 2, diambil 22 gitu. Apa namanya, kalau dia nggak sampai 2, nggak sampai apa istilahnya ya, 2 kata 2 huruf ya, misalkan nggak sampai 2 huruf, itu pad left ini membuat dia menjadi 2 huruf. Kalau ada 1 huruf saja maka ditambahi 0 di depannya. Nah, begitu menggunakan ini pad left. Ini jadinya kan 00, kalau nggak ada nilainya 00, kalau ada nilainya 1 misalnya jadi 01. Kalau sudah misalkan 27 ya dia akan nulis tetap 27. Jadi disediakan 2 tempat gitu, 2 digit. Oke, kita kopas, kita taruh di sini ya, mungkin di sebelum override nya. Oke, kita akan taruh di sini format time. Yang dipanggil adalah format time ya, dengan parameter hitung. Jadi yang ini bukan hitung tapi format time. Format time ya, dengan parameter hitung gitu. Kita simpan, kita reload, tampilannya menjadi, nah kita tadi sudah melewati 4 menit ya, dari yang di running tadi sudah 4 menit. Nanti kalau ini sudah 60 dia menjadi 5 menit gitu. Kita tunggu aja ya sampai berapa, 5 menit, terus kita akan masuk di slide berikutnya, countdown. Jadi sampai di sini kita sudah bisa membuat timer. Timernya hanya ditampilkan saja. Nah, timer ini nanti juga bisa diambil, kita cek kalau terjadi sesuatu apa begitu di menit keberapa, misalnya ini sudah 5 menit ya. Atau kalau countdown terjadi sesuatu biasanya di kalau menitnya, detiknya sudah 00 ya, 000000, maka misalkan waktunya habis begitu. Gitu ya, kita akan lakukan yang berikutnya, membuat timer turun. Oke, tentang timer turun atau istilahnya adalah countdown timer. Sebenarnya gampang sekali. Jadi kita tinggal memberikan nilai awal. Kita memberikan nilai awal kita tadi punya variabel hitung gitu ya, kita taruh di variabel hitung tadi. Misal nilai awalnya 100 atau 10 gitu ya, dalam detik. Kemudian setiap tiknya kita kurangi. Kalau yang tadi kita tambah, untuk countdown timer itu kita kurangi ya. Jadi misalkan kita akan membuat countdown timer dari 100 ke terus turun terus begitu.
Jadi yang tadi ada hitung ya, ini mungkin awalnya hitungnya 100 gitu ya, terus kemudian saat looping tiknya timer ini bukan hitung plus plus tapi diganti hitung min min, jadi dia nanti berkurang terus setiap detik. Nah kita coba ya, 100 menit berarti kalau kita tadi sudah menggunakan format waktu 100 detik, jadi 100 detik itu berarti 1 menit 40 detik gitu ya. Oke, kita restart, masuk lagi ke quiz. Nah itu 1 menit 40 detik. Nah ini turun terus ya, begini saja, cukup mudah ya. Nah itu nanti saat terjadi sesuatu begitu, misalkan di ke 00 gitu ya, akan terjadi sesuatu. Nah terjadi sesuatunya ini kita contohkan nanti di sini di yang pertama, yaitu untuk menampilkan alert ya, alert bahwa waktu sudah habis begitu. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Ini countdownnya sudah selesai, begini saja, tinggal kita manfaatkan untuk apa ini countdownnya ya. Selanjutnya kita masuk bagian alert, ada bentuk alert yang cukup fleksibel begitu di Flutter gitu ya. Ini ada alert satu button, jadi dia bikin sendiri, button-buttonnya dibikin sendiri, ada judulnya juga ya, ada judul, kemudian ada ini judulnya, title gitu ya, pakai alert dialog, ada titlenya, kita bisa set sendiri ya, misalkan quiz gitu sesuai dengan page nya. Kemudian kontennya, nah ini kontennya this is my message, ini juga kita bisa definisikan sendiri. Atau kalau mau lebih bagus lagi kita bisa pasang ini sebagai parameter di sini ya, kita bisa pasang sebagai parameter biar bisa dimanfaatkan oleh event-event yang lain, jadi nggak cuma untuk alert waktu habis saja. Bisa ditambahkan parameter di sini, nanti ini di sini ngambil parameter yang ada di sini ya. Kemudian buttonnya itu juga bisa beberapa, di sini dicontohkan yang satu button ada OK button di sini. Nah OK button itu adalah ini, semacam objek flat button di sini dengan tulisan OK ya. Di sini kalau mau ada gambarnya juga bisa, gambar centang biasanya ya, centang. Kalau OK cancel gimana, kita bisa membuat juga bentuk dua button ya. Di slide selanjutnya itu ada contoh bentuk dua button, jadi disediakan dua button dulu di sini, satunya cancel, satunya misalnya di sini continue dan OK ya, cancel dan continue. Kalau mau OK ya ini tinggal diganti dengan OK gitu. Saat on kliknya ngapain ya, selain nutup biasanya akan melakukan sesuatu. Nah, untuk nutup ini, untuk nutup dialognya, navigator.off context.box ya. Kita akan pakai yang satu button saja dulu, kita bikin show alert dialog gitu ya, kita kopas, kemudian biar gampang kita ubah langsung ininya saja, tulisannya. Setelah itu kita akan panggil show alert dialog itu saat hitungnya sama dengan 0 ya. Saat hitung sama dengan 0 kita akan tampilkan ininya, dialognya ya. Kemudian timernya kita stop, timer.cancel. Oke, kita kopas dari sini, ini berlanjut ke sini gitu ya, jadi ini jadi satu kesatuan
cuma karena panjang jadi saya pisah jadi 2 baris 2 kolom. Forward time ini adalah alert dialognya. Hapus dulu karakter anehnya. Udah siap. Nah ini kok di saya ada flat buttonnya di di garis gitu ya, kan kemarin sempat update Flutter, flat button itu sudah deprecated. Nah ini flat button is deprecated. Nah seharusnya tidak dipakai lagi. Ya karena saya terlanjur update versi, nggak apa-apa, tapi masih bisa dipakai, nggak apa-apa, kepake dulu aja. Penggantinya adalah text button, jadi ini text button gitu. Ya kalau di situ flat buttonnya masih bisa, nggak apa-apa, diganti text button. Mungkin nggak tahu, mungkin sudah ada atau belum ada ya. Kalau di saya flat button itu tadi deprecated, nggak apa-apa ya, sama saja bentuknya. Oke, ada ini yang kedua, ini yang 2 button ini yang kita coba, cancel sama continue. Nah, ini cancel sama continue. Oke, diganti aja ya, 1 button saja, saya pakai ini aja. Oke, ini juga oke, ini dihapus, ini diganti oke button. Udah, nggak apa-apa. Itu alertnya kuis ya, tadi alert dari kuis. Terus ini tulisannya waktu habis gitu, waktu habis. Oke, kita panggil kapan? Kita panggil saat timernya ini bukannya yang ini, timernya ini sudah 0. If hitung sudah sama dengan 0, maka ngapain? So alert dialog, terus timernya dimatikan. Timer dot cancel gitu ya. Terus apa lagi tadi? Sudah. Alert ditampilkan, kemudian timer cancel. Oh ya, sama ini biar saat klik OK so dialognya nutup, berarti ditaruh di tombol OK. Ini on OK, on OK button on press ya, ditaruh di sini biar saat di OK dialognya tertutup. Oke, kita akan restart, masuk di kuis lagi. Waduh, nunggu agak lama ya, saya kecilkan aja ya, saya kecilkan jadi 10 detik biar nunggunya alert nggak lama. Tuh 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 alert. Nah tuh waktu habis. Oke, selesai begitu ya. Nah ini untuk waktu habis itu bisa dimanfaatkan untuk apa saja
Ini contohnya ditaruh untuk alert gitu ya. Mungkin di semacam kuis yang ada banyak soal itu akan masuk ke soal berikutnya gitu ya, akan masuk ke soal berikutnya. Nah, nantinya di project juga akan ada beberapa soal. Nah, itu akan ada soal berikutnya. Kalau misalnya ada timernya sudah habis, masuk ke soal berikutnya gitu. Atau kalau misalkan tebak wajahnya kan kelihatan sedikit demi sedikit ya, kalau waktunya habis akan memunculkan wajah yang lebih nggak tertutup gitu. Kalau yang pertama tertutup tinggal matanya saja, timernya habis akan buka gitu, timernya habis lagi akan buka segini dan seterusnya. Nah, itu bisa juga memanfaatkan timer. Setiap timernya, setiap levelnya lebih naik, nilainya harusnya lebih berkurang gitu ya. Pas hanya kelihatan matanya, nilainya paling maksimal misalkan 100, matanya sama hidung misalkan nilainya berkurang, mungkin tinggal 70 gitu dan seterusnya. Nah, itu juga memanfaatkan timer. Kalau di hitungannya sudah habis, maka memunculkan bisa foto yang lain atau fotonya sama tapi ditutupi dengan filter yang lain ya. Terserah kalian bikinnya bagaimana, apakah fotonya atau filternya. Kalau menurut saya sih bagusan filter, jadi fotonya biar satu, filternya yang beda-beda. Tuh ya di projectnya. Di sini akan kita bantu untuk semacam bikin kuis multiple question gitu ya, multi question. Ada beberapa pertanyaan, setelah timer habis lanjut ke pertanyaan lain ya, multi question quiz. Jadi biar nggak terlalu berat di projectnya, mungkin di sini nanti bisa diambil kodenya sebagian dan dimodifikasi. Oke, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu membuat kuis sederhana dengan beberapa pertanyaan. Oke, sebelum membuatnya kita akan memerlukan datanya ya, data pertanyaannya. Lebih enak juga kalau kayak kemarin kita bikin pertanyaan itu bentuknya objek. Di objeknya itu ada pertanyaannya, kemudian ada pilihannya dan ada kunci jawabannya. Jadi ini begini, pertanyaannya apa, disimpan di string pertanyaan, kemudian pilihan A, pilihan B, pilihan C, pilihan D, begitu ya. Nanti ini dibentuk semacam teks juga aja, teks button juga, jadi diklik berarti sudah jawab gitu ya. Ini sebagai isi dari teks button ya. Kemudian jawaban itu adalah kunci jawabannya. Nah, ini merupakan salah satu yang ada di sini mestinya ya. Apakah seperti pilihan B, apakah seperti pilihan C, apakah B atau apakah A. Jadi kita siapkan objeknya, sama biar enak juga kita siapkan juga konstruktor ya. Konstruktor ini kita sudah pernah buat seperti ini saat 2 minggu berturut-turut kemarin ya. Pertama untuk yang makanan, yang berikutnya kemarin untuk yang movie. Jadi harusnya tidak terlalu sulit. Kita taruh di bagian atas. Oke, terus kita buat objeknya. Objeknya kayaknya sudah ada di slide juga, pertanyaan gitu ya. List pertanyaan, tipenya pertanyaan objek. Kemudian kita juga menyimpan nilai sekalian, nilai kalau betul nilai 100 gitu ya, biar sekalian ada nilainya, disimpan juga nilai di sini. Kemudian juga nomor pertanyaannya, jadi nomor pertanyaan yang aktif saat ini itu juga perlu disimpan. Pertama 0 dulu ya, karena array berawal dari 0. Nanti kalau sudah waktunya habis, pindah ke soal berikutnya. Nomor pertanyaannya tinggal ditambah 1, kemudian nanti pertanyaan secara otomatis
kalau kita panggil set state, nanti pertanyaannya akan otomatis berubah. Oke, kita taruh ini di bagian atas juga. Ya, mungkin bawahnya tadi ya, bawahnya kelas. Gitu. Kemudian untuk initnya kita taruh di inisial di sini aja. Ya. Satu kali jalan kita simpan di awal sekali. Ini pertanyaannya. Ya, buat contoh saja ya pertanyaan. Jadi tulisan pertanyaan nanti akan tampil di bawahnya apa timer tadi. Kemudian di bawahnya lagi akan ada button, 4 button, flat button saja. Ada isi teksnya adalah ini. Jawaban 1, jawaban A, jawaban B, jawaban C, jawaban D. Yang ini nggak ditampilkan, tapi dia disimpan sebagai kunci jawaban. Itu ya. Sudah sekali ya. Sekarang kita tambahkan button-buttonnya dan pertanyaannya. Ini jadinya. Ini tadi teksnya, teks timernya, ini untuk pertanyaannya. Kemudian bawahnya adalah jawabannya. Ya, ini baru tampilannya dulu ya. Belum diklik untuk menjawab, belum. Ya, ini hanya tampilan soalnya, tampilan soal dan tampilan jawabannya. Belum bisa diklik ya, belum ada on tab di sini, on press, belum ada on press di sini. Di sini saya pakai text button ya. Kalau di situ belum ada, misalkan text button nggak ada, bisa pakai flat button biasa. Oke, saya copy. Nah, ini kan pertanyaan ini mengambil nomor pertanyaan. Jadi nanti saat set state, kalau pertanyaannya kita tambah gitu ya, secara otomatis ini nanti akan berubah gitu ya, teksnya akan mengambil pertanyaan baru karena nomor pertanyaannya berubah. Demikian juga dengan jawaban-jawabannya, pilihan jawaban. Oke, kita copy. menggantikan yang pertanyaan tadi ya, ini siapa, siapakah ini, nah, ini diganti tuh. Ini text button ada tanda kuning ini karena belum diisi on press-nya, harusnya ada on press-nya karena dia button ya, makanya ada apa namanya, sedikit warning di sini. Biarin dulu ya. Selanjutnya adalah kalau timernya habis, itu akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kita tadi sudah bikin di timer habis ya. Nah, mungkin show alertnya nggak usah ditampilkan dulu. Timer cancel juga nanti nggak usah ditampilkan dulu. Cuma hitungannya akan dimulai lagi dari awal ya. Misal awal tadi 10, nanti kita set hitungannya juga 10 lagi. Jadi waktu habis itu pindah ke pertanyaan berikutnya. Waktu habis pindah ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini untuk sementara saja. Kalau jumlah pertanyaannya sudah maksimal, nanti akan balik ke pertanyaan pertama ini. Buat contoh dulu ya, nantinya mestinya nggak begini. Kalau sudah pertanyaannya semua habis, ya sudah selesai ya. Ini sementara, saat pertanyaan habis akan masuk ke pertanyaan 0 lagi gitu ya. Jadi if pertanyaan lebih dari jumlah pertanyaan, maka if nomor pertanyaan lebih dari jumlah pertanyaannya, maka kembali ke 0 gitu. Oke ya, kita kopas yang tadi di komen aja.
mana ya tadi ya, ini waktu habis tadi ya, bukan, nah ini dia, ini di komen dulu, taruh di sini. Gitu ya, kita akan coba. Ini masih tampilannya dulu, kita belum bisa jawab ya, belum bisa jawab bilangan A, B, C, D. Oke, kita restart, masuk ke kuis. Itu dia, yang bukan anggota Teletubbies. Nah, nanti milih salah satu, tapi belum, kita baru menyiapkan bentuk perubahannya. Itu ganti ya, pas 0 ganti pertanyaan. Dilihat lagi ya, ini ya, 5, 4, 3, habis ini ganti pertanyaan, 2, 1, nah ganti pertanyaan. Gitu. Ini sudah habis soalnya, nanti kalau berubah lagi kembali ke soal pertama. Nah, nantinya nggak seperti itu ya, ini biar buat uji coba saja. Oke ya, begitu. Jadi sudah jalan multi question ya. Setelah waktu habis, pertanyaan berikutnya keluar, kemudian pertanyaan dan ininya juga kita tampilkan gitu. Ya, nantinya selanjutnya kan ininya mestinya lebih lama gitu ya, masuk 10 detik semua ya, bisa dibuat lebih lama lah nanti. Kemudian sama tampilannya kalian perbaiki biar lebih indah gitu. Ya, di sini difokuskan ke timernya dan handlingnya ini. Oke, selanjutnya kita akan coba ini dijawab gitu ya, bisa dijawab. Setelah dijawab, sebelum timernya habis, itu sudah berpindah ke pertanyaan berikutnya begitu. Nah, kira-kira bagaimana? Diklik jawabannya apa, mungkin kalau jawabannya betul nilainya bertambah, kemudian pertanyaannya berpindah ke pertanyaan berikutnya. Nah, itu cocoknya menggunakan sebuah function ya, karena A, B, C, D itu kan memanggil hal yang sama, cuma beda jawabannya saja, beda teks jawabannya. Nah, itu sangat cocok untuk kita buat dalam sebuah function ya. Kita akan menambahkan on press-nya, tapi sementara sebelum on press-nya kita siapkan function-nya. Jadi kita buat namanya function cek jawaban. Saat jawabannya kita kirim, nah ini ditaruh di dalam set state biar nanti berpindah gitu ya, berpindah ke pertanyaan selanjutnya. Ini nomor pertanyaan kita simpan, kita tambah, kita simpan. Nah, ini dicek, jika yang dijawab adalah sesuai dengan kunci jawabannya, maka nilainya ditambah 100 gitu. Yang ini sama kejadiannya kayak saat waktunya habis ya, ini persis seperti tadi, nomor plus. Jika pertanyaannya sudah lebih dari jumlah pertanyaan, kembalikan 0, sama persis. Nantinya nggak begini kalau sudah beneran. Kemudian hitungnya kembali ke hitungan awal gitu ya. Ini persis seperti saat waktu habis, cuma kita tambah juga ini, kalau pertanyaannya betul nilainya di plus 100. Oke, kita kopas, kita taruh di suatu tempat di situ, cek jawaban ya. Sip, nggak ada karakter aneh. Kemudian cek jawaban kita panggil di on press. Ini dia. Jadi cek jawaban A dikirimi pilihan A, yang kalau kita ngeklik B dikirimi pilihan B gitu ya. Parameternya dibedakan. Oke, ini kita kopas lagi juga menggantikan yang tadi. Ini ya.
dibuang lagi. Dah. Oke, siap untuk dijalankan lagi. Kali ini kita sudah bisa mengisikan, misalkan dipilih dipsi, belum disimpan, disimpan dulu, diulang lagi. Masuk kuis. Nah, ini sudah bisa diklik. Yang bukan anggota Teletubbies accept ya, accept. Nah, langsung berubah, pindah. Yang bukan anggota X-Men Dadang, yang bukan anggota Justice League Aquades ya. Nah gitu, kebetulan di semua jawaban selesai. Nah harusnya selesai, kemudian mungkin ada alert, kemudian nilainya ditampilkan. Nah itu silahkan dilanjutkan sampai bisa keluar nilainya ya, itu di exercise. Selain itu kalian juga perlu tambahkan gambar ya, biar lebih indah kuisnya. Jadi setiap pertanyaan ada gambarnya, disiapkan mungkin datanya juga, objeknya juga disiapkan, ada URL atau apa gitu, gambar atau foto terserah kalian, nama fieldnya bebas. Kemudian siapkan 10 pertanyaan betulan gitu ya, nggak seperti yang ini tadi, tapi yang betulan terkait film. Nah misal ada gambarnya, capturean tertentu begitu, adegan tertentu, kemudian pilihannya adalah ini adalah film apa gitu, adegan dalam film apa begitu misalkan. Atau ada gambar tokoh gitu ya, terus itu pemerannya siapa ya, misalkan ada gambar Batman ketutupan kan nggak kelihatan, ada pilihannya di situ, siapa, Val Kilmer atau siapa ya Batman yang ya, dan seterusnya. Saya tahunya cuma Val Kilmer. Gitu. Nah itu terserah kalian, pokoknya ada hubungannya dengan film dan pertanyaannya beneran gitu ya. Kalau mau gambarnya ditaruh di image, di aset juga boleh, disimpan sebagai aset, nggak harus network. Kemudian kalau sudah selesai kuisnya, selesai, jangan looping lagi kayak tadi ya, jangan di looping, tapi kuis selesai, tampilan alert, kuis selesai, terus ditutup, ada tampilan nilai pemainnya. Nah ini cukup gampang, tampilan page yang menampilkan nilai pemain begitu ya. Nilai pemain ini kalian bisa tambahkan sebenarnya di sini di awal gitu ya. Di awal sudah ada teks, misalkan nilai sama dengan berapa begitu. Jadi sudah ada komanya. Di sini ada teks, misalkan ini nilai sama dengan plus nilai a string gitu, to string ini ya, nilai sama dengan berapa. Nah ini di sini itu bisa dikasih if sebenarnya, if, jadi if ini berlaku untuk satu widget. If sudah selesai, nah begini, terus titik 2 kalau nggak salah, tanda tanya, gimana ya, saya lupa ingat ya begitu. Atau kalau mau lebih gampang yang kemarin, ini ditaruh di sebuah function, tampil apa, misalkan tampil nilai begitu. Nah sebuah function, dimana function ini mengembalikan widget ya, mungkin begini saja, mungkin biar tampilannya ada, kalau sudah selesai kemudian ada nilainya, ada tampilan gambarnya juga misalkan, biar bagus. Nah tampil nilai ini nih
mengembalikan semacam kontainer gitu. Nah, kontainer isinya ada nilainya, mungkin ada stikernya dan sebagainya. Nah, di situ dicek if, ada if-nya. Jika sudah selesai maka baru ditampilkan. Nah, gitu ya. Jadi disiapkan dulu tempatnya, tapi mungkin nggak tampil dulu. Nanti saat sudah selesai baru dia tampil. Ya, fungsinya ada, selalu ada, tapi kalau belum selesai dia nggak return apa-apa gitu. Tampil nilai gitu ya. Dicoba dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan japri, boleh di grup PA juga nggak masalah gitu ya. Nanti dikumpulkan di UNS akan saya beri tempatnya. Kayaknya kita sudah 5 kali exercise gitu ya. Setelah itu kita nggak ada exercise lagi, tapi fokus ke project. Jadi ini kayaknya yang exercise kelima. Oke, begitu. Terima kasih. Kita akan lanjutkan minggu depan.